Selamat siang pemirsa, saya Mukraja Sirikin akan menyampaikan berita terviral dalam acara Breaking News, membahas berita aktual dan terviral. Berita terkini maraknya kasus bully yang ada di sekitar kita seperti di sekolah. Sudah banyak kasus-kasus bully yang terjadi di sekolah. Sebelumnya mari kita dengarkan paparan mengenai bully. Bullying adalah masalah yang berkelanjutan di sekolah dan di banyak tempat lain di luar sekolah. Dan terlepas dari semua publisitas dari program selama beberapa tahun terakhir, tampaknya tidak berkurang sama sekali. Untuk di lingkungan sekolah, harusnya diperlukan program anti-intimidasi di seluruh sekolah yang mempromosikan sistem dukungan sebaya dan melibatkan guru dan orang tua yang aktif dan terlatih untuk mendorong lingkungan belajar yang aman di mana tidak ada kekerasan yang diperbolehkan. Setiap orang berhak untuk merasa aman di rumah, di sekolah. Bullying bukanlah bagian normal dari tumbuh dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku intimidasi biasanya tidak hilang dengan sendirinya dan seringkali bertambah buruk seiring berjalannya waktu. Ini perlu ditangani secara langsung. Oleh karena itu, untuk menghentikan perilaku bullying, semua kalangan perlu mendukung anak-anak atau orang-orang yang diperlakukan tidak baik atau mengalami tindakan bullying. Semua orang perlu segera merespon serta mengambil langkah pencegahan untuk menghentikan perilaku bullying di masa kini dan masa depan. Ada berbagai macam jenis bullying, dan semua masyarakat harus mengetahui itu sehingga dapat mencegah terjadinya bullying kepada orang-orang terdekat seperti bullying fisik, bullying verbal, cyberbullying, bullying terselubung, seksual bullying. Istilah bullying dulu hanya mengacu pada tindakan fisik seperti memukul, menendang, dan meninju. Tidak mengherankan, definisi bullying telah berkembang dari waktu ke waktu karena penelitian telah mengungkapkan bahwa jenis perilaku non-fisik lainnya dapat memiliki dampak serupa pada korban. Efek merusak dari bullying berdampak pada psikologis dan verbal korban. Dalam upaya mencegah bullying, seberapa banyak dari kita yang pernah berpikir tentang bagaimana kita bisa mencegah tindakan bullying atau bagaimana individu dapat mengatasi tindakan bullying? Apakah kamu pernah bertanya-tanya perubahan apa yang perlu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencegah tindakan bullying atau setidaknya mengurangi tindakan bullying? Teguran lisan, teguran tertulis atau sanksi lain yang bersifat edukatif kepada peserta didik. 2. Teguran lisan tertulis, pengurangan hak, pemberhentian dari jabatan sebagai guru dan tenaga pendidikan. Tidak hanya itu, karena perilaku bullying juga diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda sebanyak 72 juta rupiah. Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 secara spesifik menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku perundungan siber atau cyberbullying yang dapat dipenjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 6 miliar. Pelaku bullying juga bisa mendapatkan sanksi sosial yang mungkin lebih berat dari sanksi hukum. Kasus bully sudah banyak terjadi. Mari kita simak beberapa kasus bully yang sudah ada terjadi. Bullying siswa SD di Medan. Kasus ini terjadi di sekolah dasar Kota Medan. Korban bullying ini adalah siswa kelas 1 yang menjadi korban perundungan oleh 5 kakak kelasnya. Korban tersebut sebelumnya mengadu jika dipukuli kakak kelasnya sampai demam tinggi, hingga akhirnya siswa tersebut meregang nyawa. Bullying siswa MTS di Sulawesi Utara. Seorang siswa MTS di Kota Mobagu berinisial BT yang meninggal akibat dikeroyok oleh 9 temannya. Korban mengalami kekerasan fisik dengan dibanting dan ditendang di bagian perut. Bullying siswa SMA di Banjarmasin. Bullying siswa SMK di Cimahi. Diketahui bahwa perundungan ini dilakukan oleh 5 pelajar SMK di kota Cimahi kepada teman sekolahnya. Aksi dilakukan dengan menendang korban. Hal ini disebabkan karena pelaku tersinggung dengan unggahan korban di medsos yang dikatakan serigala sedang memasang bendera. Bullying di SMK Depok. Aksi perundungan ini terjadi oleh sesama siswa SMA Depok. Aksi ini dilakukan oleh pelaku yang memojokkan korbannya di toilet sambil merekam kejadiannya.
Pelaku juga memukul korban. Kasus tersebut kemudian diselidiki pihak kepolisian setempat. Bullying di MAN Makassar. Bullying ini terjadi pada korban berinisial NA yang ditampar oleh teman kelasnya beberapa kali. Orang tua korban menuding bahwa pihak sekolah sudah tahu masalah ini namun menutupi kasusnya. Korban juga diancam agar tidak menceritakan kejadian ini ke keluarganya.